Hari ini kita ngobrol bersama Muhammad Aga, seorang coffee profesional yang tahun lalu menang juara dunia nih. World Espresso Championship 2025 di Milan. Waduh, halo Bang. Halo, apa kabar? Sehat, terima kasih. Kok gitu? Bukannya soalnya kayak gitu, pembukaannya agak nervous Oh, jadinya. keren dong, keren. Lo jangan nervous di sini, Oh, Ga. gitu ya? Karena ada yang lebih nervous. Siapa Bang? Fans lo ini dia. Siapa tuh? Kok Masa sih? nengok sih? Kok nengok, ah? Hah? Si Tio. Oh, gitu? Iya, ini videographer gua. Oh gitu? Dulunya barista, bener kan? Dulu dia bikin kopi juga. Oh, wah. Sama kenal Bang. Siapa? Vio ya? Hah? Vio. Tio. Sama nama Tio. Tio. Terus abis itu dia dari barista ke sini videographer gue. Oke. Karena Bagus. ketahuan melihara babi ngepet apa waktu dia Orang Depok ya Bang? Berarti kan? Dia tadi ngasih tahu gue, Bang jago tuh Bang. Waduh. Menang ini National Coffee apa tuh namanya? Indonesian tuh? Barista Championship. Indonesian Barista Championship. Ya, IBC. Itu tahun 2018. 18 dan 25 juga kemarin. Oke, yang itu yang dunia kan? Jadi nasional dulu. Jadi sebenarnya kalau 2025 itu di Milan ada 2 kompetisi Bang. Ada World Barista Championship itu karena mewakili Indonesia sebagai representatif buat tanding di World Barista Championship. Nah tapi di sana juga ada kompetisi lain namanya World Espresso Championship. Oke. Jadi sebenarnya yang kompetisi besarnya itu adalah World Barista Championship. Oke. Nah itu kemarin tanding di sana. Peringkatnya sih cuma top 10 aja sih Bang. Maksudnya nggak make it lah. Yang baristanya nih ya? Iya, World Barista Championship. Ya, World Barista Championship-nya. Terus juaranya di World Espresso. Bener, di World Espresso Championship gitu. Kebetulan eventnya berbarengan di Milan juga. Berarti kalau barista tuh lebih komplit lah gitu ya. Karena kan World Barista. Kalau espresso tuh specifically buat minuman espressonya. Apa gimana? Bener nggak? Espresso dan satu milk beverage. Jadi kayak turunannya gitu ada. Turunan dari espresso. Cuman format kompetisinya beda Bang. Jadi kalau di World Barista Championship kita tuh harus kayak nyiapin script, presentasi. Nah kalau espresso ini battle sebenarnya. Jadi negara A sama negara B battle. Terus kopinya yang dipakai sama, mesinnya sama, equipmentnya sama semua. Jadi ya jago-jagoan kalibrasi lah gitulah ceritanya. Oh, artinya lo satu tim kah dengan Sendiri. Oh, sendiri. Jadi battle antar negara itu berarti lo merepresentasikan negaranya. Negara Indonesia. Di Indonesia Benar. itu maksudnya. Jadi sebenarnya peserta yang ikut di dalam World Espresso Championship itu hampir semuanya peserta-peserta WBC. Oke. Jadi mereka tuh di-invite sama si komite dari WCE ini untuk ikutan ke kompetisi espresso World Espresso Championship. Oke. Nah, terus ada beberapa mungkin yang merespon untuk join, ada beberapa yang enggak karena di WBC itu ada 56 negara. Nah, kemarin di WEC itu ada sekitar 20 sampai 30-an negara. Jadi enggak semuanya join sebenarnya. I see. Ya mereka milih lah mau ikut yang mana gitu. Karena kan kebetulan di Milan kalau bisa dua-duanya mah dua-duanya aja gitu. Benar lu kan gitu kan. Benar kurang lebih kayak gitu. Gue mau tahu ini dong kan kalau Tio sampai ngefans ke lu kan berarti kan ada yang dikagumi dari teknik seorang barista gitu kan ya. Logikanya gitu dong. Kan maksudnya kayak gue kan stand up comedian nih. Oh, oke. Kalau gue ngefans sama stand up comedian lain kan begitu gue lihat kan tekniknya begini nih. Tadi gue ketawa gara-gara gue gak kepikiran nih gitu kali ya. Nah lu mengapresiasi barista lain atau barista lain mengapresiasi lo itu yang dilihat apa sih sebenarnya? Cara dia bikin kah atau rasa kah atau gimana sih? Kalau kebanyakan yang sebelum-sebelumnya sih balik lagi ke rasa sih Bang. Jadi biasanya kita memang kalau events atau misalkan kalau kita lagi take over bar atau kita lagi in charge di tempat kita sendiri, kita kan pasti nyiapin semua bahan baku dan menu-menu yang memang jadi signature kita. Oke. Jadi itu tuh yang bisa kita share lah dan bisa kita serve ke konsumen-konsumen atau teman-teman barista yang datang ke tempat kita atau ke event tersebut gitu. Oke, jadi berarti rasa. Pertama rasa, yang kedua mungkin bisa jadi story behind the drinks yang kita buat gitu ya. Jadi kan setiap kayak kopi ini kan pasti ada asal usulnya lah. Itu kadang-kadang kita ada kerjasama langsung dengan produsennya lah. Kita punya specific flavors yang mau kita highlight di kopi tersebut. Terus kita bawa ke kompetisi dan kan nggak semua orang bisa nyobain kan. Nah setelah kompetisi baru kita biasanya bikin pop up tuh. Jadi supaya orang lain bisa nyobain kayak gimana sih kopi-kopi yang sering dibawa di kompetisi, spek rasanya lah misalkan, terus kayak kompleksitasnya lah. Nah itu yang kita share ke orang-orang yang datang ke event tersebut. Biasanya mereka tuh ngelihatnya dari situnya. Oke. Nah kalau lu suka dia, kan nggak pernah ngerasain kopi buatan Doi kan? Oh nggak pernah bang? Nah berarti ngefansnya gimana?
ngelihat teknik gitu. Iya, gue ngeliat waktu championship. Waktu lomba jadi barista Indonesia itunya. Terus gue nonton tuh. Nonton live? Enggak, nonton di YouTube. Nonton di YouTube. Itu lu ngeliat keren nih gitu. Iya, kayak presentasinya bagus, terus cara bikinnya keren. Waduh. Kenapa jadi cie? Diciein ya. Oh bisa ya, berarti kita bisa apresiasi seorang barista tuh dari cara menyiapkannya juga ya. Emang kelihatan mungkin banget ya? Komunikasinya sih ya. Mungkin karena kalau di kompetisi kayak WBC atau IBC, Indonesia Barista Championship, kita kan cuma dikasih waktu 15 menit Bang Radit. Oke. 15 menit itu sebenarnya kita harus memanfaatkan waktu itu untuk kita presentasi. Ngejelasin tentang kita misalkan punya konsep, punya ideas atau punya narasi yang mau kita masukin ke dalam 15 menit itu sambil bikin kopi Bang. Jadi multitaskingnya lah, terus kayak cara kita milih kata-katanya sampai itu bisa dimengerti sama orang yang nonton. Salah satunya mungkin juri dan juga penonton di luar kompetisi, ya mungkin dari situnya dilihatnya gitu. Oke. Waktu yang 2025 menurut lo menangnya kenapa? Kan juara Indonesia dunia nih. Iya, Indonesia. Nah kalau di Espresso Championship kan sebenarnya nggak ada presentasi kan, karena itu battle. Nah kalau di Indonesianya sendiri menangnya, kenapa? Menurut lo? Waduh, berat juga ini. Ya nggak apa-apa, maksudnya lo self-assess aja gitu. Kira-kira apa? Pertama udah pasti karena gue pribadi cukup confident sama kopi yang gue pilih. Jadi kan kita diperbolehkan milih kopi dari manapun ya, untuk bisa jadi representatif diri kita sendiri nih. Jadi kopi lo tuh harus merefleksikan konsep yang dibawa. Gitu. Konsepnya waktu itu kebetulan tentang power sih Bang. Tentang kekuatan, power, kekuasaan. No, bukan. Ini power yang dikasih sama kopi ceritanya. Maksudnya kenapa gue ada di Bang Radit sekarang ini kan juga sebenarnya karena power of coffee. Jadi power yang mungkin nggak terlalu kelihatan dari sisi minuman ya, tapi dia bisa memberikan value di diri gue begitu. Kalau dia lah seperti itulah. Biji apa yang paling pas untuk menggambarkan power ini? Berarti kan lo milih dari banyak biji yang ada kan? Waktu itu kebetulan ada beberapa. Jadi sebenarnya konsep itu tuh dielaborate jadi banyak banyak poin-poin Bang. Jadi ada power of connections. Kopi itu kan memberikan satu koneksi gitu ya. Mungkin dari kopi kita bisa kenal satu sama lain lah. Nah itu yang waktu itu gue bawa karena saat itu gue baru kenal dengan salah satu petani dari Panama. Jadi kebetulan mereka punya history tentang kebunnya bagus lah. Terus kebetulan mereka kirimin kopinya ke kita juga. Terus kita coba, ternyata kopinya asik juga ya, rasanya oke. Terus menurut kami gitu ya, based on dari nilai, ternyata nih kopinya ini bisa cocok nih dibawakan untuk bisa dapat nilai yang cukup tinggi di kompetisi gitu. Jadi kita objektifnya ada dua. Yang pertama itu dari rasa udah pasti. Yang kedua udah pasti dari history dari si petani lah kopinya ataupun varietasnya. Jadi itu yang bikin kopi itu jadi cukup powerful karena dia punya background story yang lumayan menarik gitu. Ketika ngomongin rasa tuh apa sih maksudnya, ada dimensi yang nggak cuman rasa kopi gitu ya? Kayak ada fruitynya, ada gitunya ya? Jadi kalau kita bicara kopi, apalagi di kompetisi gitu ya Bang, ada dua variabel yang biasa dinilai. Pertama ada taste balance, itu ada asam, manis, pahit. Nah itu tuh levelnya tuh harus lumayan enjoyable. Jadi kayak asam nggak boleh terlalu tinggi, berarti kan dia tidak enjoyable kalau terlalu tinggi gitu kan. Pahit juga tidak boleh terlalu tinggi, karena dia juga tidak enjoyable kan. Kemudian yang kedua itu kita bilangnya tactile atau mouthfeel Bang. Jadi tekstur di mulut gimana, apakah juicy, apakah dia mahal ini. Nah karena semua kopi milik Allah Bang. Gue di rumah ada satu biji yang pas gue cobain itu kayak, loh kok kenapa jadi manis banget, terus kenyal banget. Biji salak kalau nggak salah itu kayak setahun sekali Bang ya. Saja. Kenapa ke gue sendiri? Kenapa ke gue sendiri? Ini momen langka bisa nonton Bang Radit ngejokes langsung di depan ya. Gue mau track back dulu nih, karena lu awalnya kan perkenalannya sama kopi 2009, bener nggak? Benar, 9-10 lah. Ya. Nah itu apa lo kerja di coffee shop kah atau gimana nih maksud berkenalan dengan kopi ini? Ya pasti awalnya dari coffee shop. Kerja. Awalnya kerja dari coffee shop. Jadi mungkin sebelum masuk ke coffee shop dulu tuh sempat gue tuh suka musik Bang. Jadi sempat main sama beberapa teman-teman yang kebetulan ngajak ngeband lah ceritanya. Nah karena ngeband nih di era itu dan gue pribadi ngerasa gue personally paling muda.
Oke. Jadi kayak kontribusi gue di dalam band tersebut harus lebih dari sekedar player aja nih. Oke. Karena kan saat itu kita pengennya recording sendiri semua sendiri lah ya. Jadi kayaknya harus yaudah deh, gue punya waktu nih untuk bisa kerja paruh waktu ataupun kerja yang memang tidak mengganggu kegiatan kita lah cerita Si band kita. ini. Nah manajer band kita itu kebetulan punya kenalan manajer kafe. Oke. Jadi dikenalin lah, terus kayak mau nggak di kafe nih jadi frontliner. Waktu itu mungkin belum ada istilah barista ya. Udah ada sih, cuman belum terlalu familiar kayak sekarang kali ya. Frontliner tuh yang ngapain? Ya di depan aja, bisa jadi kasir, bisa jadi barback, bisa jadi baristanya mungkin, atau bisa jadi kayak orang yang standby di depan area bar gitu. Oke. Jadi menyambut tamu, menyajikan produk lewat area front gitulah kurang lebihnya. Oh, dulu tuh nggak ada istilah barista bahkan. Ada, Semua tapi mungkin frontliner gitu. Tapi mungkin di tempat yang waktu itu sempat gua bekerja, istilahnya adalah frontman atau frontliner. Berarti lo selain bisa bikin kopi harus nyapa tamu juga? Pasti. Oh. Karena kita ada di depan kan. Kan rata-rata bar-bar di coffee shop atau di restoran itu kan diletakkan di depan karena supaya kita bisa nyambut tamu juga Oke. gitu. Berarti karena mungkin skalanya kecil kali ya. Jadi semua ininya berlapis ya pekerjaannya. Job desk-nya ya? Ganda-ganda juga. Sebenarnya nggak lebih ke multitaskingnya sih bang. Oh. Maksudnya harus pay attention sama customer yang datang juga gitu. Harus juga bisa pay attention sama produk yang kita bikin juga at the same time. Jadi mungkin saat kita lagi bikin kopi terus ada customer datang kayak halo apa kabar gitu misalkan. Something yang kayak gitu sih bang. Oke. Jadi se-casual itu sebenarnya. Nggak Oke. yang harus formal banget gitu. Nah, jadi frontliner lah. Belum bisa bikin kopi dong? Belum. Oke, terus 2 siapa yang bulan, 3 ngajarin bulan. tuh? Nah jadi waktu itu tuh mungkin di awal-awal fase masuk ke dalam proses kerja ya, jadi barista itu tuh jadi barback helper lah. Jadi nyiapin gelas-gelas buat si baristanya, serving lah, terus bikin preparation kayak waktu itu misalkan kayak bikin teh 10 liter gitu. Jadi itu saya yang bikin tuh bang. Siapa yang minum tuh? Enggak maksudnya. Iya bener. Karena waktu itu lagi Ramadan. Meja sana mesen teh 10 liter. Iya bener juga ya. Ini buat Lagi buat di stok. Lagi Ramadan oke. ya, buka puasa buat bersama. ini, buat bukber. Buat bukber. Terus abis itu mulai ngelihat barista-barista ini ternyata kayak kok seru ya mereka tuh. Jadi yang bikin saya tertarik banget untuk belajar tuh karena latte art bang. Oh, tahu. Tahu kan yang gambar-gambar di atas cangkir itu? Iya. Nah jadi kok keren banget ya. Dia bisa bikin ada namanya Rosetta lah, tulip lah, loaf dan lain-lain gitu. Nah awalnya tuh gara-gara minta ajarin sama baristanya. Boleh dong ngajarin kalau lagi ada senggang waktu. Oke. Diajarin. Terus sempat ada beberapa barista tuh nggak masuk lah, absen lah ya. Mungkin ada keperluan lain. Terus disuruh backup. Lu yang suruh bikin. Bener, suruh backup lah ya bikin. Kebetulan udah jalan 2 bulan 3 bulan jadi apal resep. Oke. Karena di sela-sela waktu tadi jadi barback tuh ikutan sambil ngeliatin juga gitu bang. Oh. Jadi ikutan bikin terus lama-lama supervisor ngeliat cocok juga nih jadi barista, udah lo pakai apron gitu. Jadi pakai apron deh. Gile, keren juga ya. Kayak orang nggak nyangka dikasih kesempatan itu tiba-tiba kan. Iya kata kan kita kalau di depan itu kan maksudnya ya nggak boleh ya, grooming juga harus dipikirin kan bang. Maksudnya grooming cara kita berdandan lah, cara kita menggunakan pakaian gitu. Walaupun saat itu sebenarnya ada seragam, tapi kan kadang ada orang yang memang masuk tuh nggak rapi, buru-buru. Nah kalau saya pribadi waktu itu memang dari locker udah rapi-rapi tuh. Oke. Jadi dari belakang tuh udah siap-siap grooming lah, siapa tahu nanti one day jadi barista gitu. Oke. Bener kejadian. Artinya meskipun lo di belakang, lo tetap memperhatikan penampilan. Yes, betul. Supaya kalau ada kesempatan kayak gitu Yes. lo bisa muncul kan. Iya. Lo dulu di band apa? Megang apa dulu? Gitar. Oh, gitar. Kayak udah nggak bisa bang sekarang. Udah lama nggak megang gitar. Udah lama lah ya. Iya, udah lama. Nggak pernah coba digabung tuh main gitar sambil ngebarista gitu, nggak susah. Nah ya? itu boleh juga buat Mungkin konsep gitu. tahun depan ya kompetisi bang ya. Iya. Bener juga ya. Selain power ngerepotin tuh namanya. Temanya ngerepotin. Betul. Oke, terus lo jadi barista karena kemarin gue diajakin ini, gue kan main ke Blok M, apa tuh namanya, area-area Blok M itulah. Iya, tahu. Yang Yang lagi rame banget ya? Yang lagi sangat culture itu kan, sama adik gue. Oh gitu. Habis makan di area Blok M, diajak nyebrang ke Aditya Warman, jalan kaki kita lewatin jembatan penyeberangan, adalah ke salah satu tempat kopi yang lagi ngehit lah. Terus adalah pokoknya itu. Tahu. Nyebrangnya kan? tahu. Tahu. Nyebrang ke situ. Terus pas gua datang buka pintu, itu suasananya udah kayak remang-remang gitu. Iya. Terus ada CD John Coltrane gitu kan. Oke, tahu. Which is gue suka banget kan John Coltrane. Gue kayak gila nih tempat keren banget gitu. Gue ngeliat baristanya, ada tatonya, ada apanya. Terus cool banget gitu gue ngeliatnya. Kayak bajunya, kaosnya pendek segini kan lengannya. Iya. Terus pakai apron gitu ya. Pakai apron gak ya?
Kayaknya Nggak pakai ya? deh, nggak tahu deh. Tapi boleh nggak pakai nggak? Ya sekarang sih udah banyak yang nggak pakai juga karena yang penting rapi lah gitu. Iya, kalau di gini di kepala nggak ya, nggak boleh ya. Kalau itu nggak boleh. Gue harus respon kayak gimana ya? Bingung. Gue harus respon gimana? Lepasin aja, lepasin. Biarin dia lewat. Biarin dia lewat. Ngedip 2 kali, baru kita lanjut. Nggak usah ditanggepin. Nggak usah diapresiasi. Oke, terus ada barista. Tapi gue ngeliat tuh keren banget. Oh, Gue gitu. sambil duduk, karena kan gue jarang ke tempat-tempat kayak gitu ya. Kayak coffee shop. Mungkin yang lagi Skena yang ya. skena gitu Ceritanya ya. orang-orang bilang coffee shop Keren skena. sih. Oh, Sumpah iya? gue ngeliat kayak ada berapa barista gitu. Gitu. Iya. Keren banget. Jadi aja sparring ya. Iya. Namanya Mad Dog kalau nggak salah. Nama barista aja Mad Dog. Tapi emang levelnya segitu ya sekarang ya barista itu ya. Karena kan ya tadi Bang ya, maksudnya karena kita di depan ya. Jadi kayaknya kita apalagi sekarang generasi udah mulai berubah ya. Mungkin yang dulunya tuh harus semuanya groomingnya seragam gitu ya. Terus apron dulu mungkin di beberapa tempat lain saat saya bekerja tuh 2009-2010 ada beberapa mungkin yang tidak membolehkan kalau kita bertato tuh nggak boleh. Oh, dulu nggak boleh. Dulu nggak boleh, kita nggak boleh kumisan, nggak boleh. Oh iya? Iya nggak boleh. Sampai bahkan nggak boleh kumisan? Ada beberapa yang memang tidak memperbolehkan untuk harus bersih lah gitu. Oke. Kalau sekarang kayaknya jauh lebih casual karena ya itu tadi ya, maksudnya coffee shop kan sekarang marketnya jauh lebih luas lagi kan. Jadi udah bukan yang level bapak-bapak lah atau orang-orang yang formal datang ke coffee shop. Anak muda sekarang udah lebih banyak juga. Jadi kita harus membuat mereka tuh se-comfortable mungkin gitu. As a friend ya, bukan sebagai, kalau dulu mungkin kita berpikir customer adalah raja. Well sekarang juga maksudnya kita bukan merubah itu tapi membuat konsumen tuh jadi lebih seperti teman gitu. Jadi I see. approach-nya jadi lebih ke teman gitu Bang. Tapi swagnya beda sih. Beda ya swagnya? Beda banget. Ini Bang Radit baru pertama kali ke coffee shop apa gimana sih? Ya. Nggak, soalnya kayak Iya, kaget juga maksudnya. setelah saya lepas dari hutan ya waktu itu. Setelah saya besar bersama orang hutan itu ya saya akhirnya ke kota juga. Enggak, maksudnya soalnya kayak maksudnya ekspresi Bang Radit itu kayak ini Enggak, gue baru pertama kali ke tempat kayak gitu. Oh. Biasanya kalau gue pergi ke coffee shop daerah-daerah dekat rumah gue sini, ya udah kayak mas-masnya nyamperin, terus take order, dia ke sana, terus ya udah bikin. Iya, Maksud iya. gue apa karena the whole set kali ya? Iya bisa jadi. Karena gue Benar. begitu masuk the whole set tuh kayak Iya. sakral gitu. Iya. Kayak tempat ngopi sakral aja gitu. Iya, Nggak kayak brightly lit yang apa tempat coffee shop daerah rumah gue kan yang terang ya apa itu kan gue masuk agak remang terus swag si baristanya kayak mau apa mas Iya. gini-gini. Oh berarti Bang Radit ke bar order di bar. Itu namanya bar berarti itu yang Maksudnya gitu. di area mereka bekerja gitu kan? Iya iya Oh, iya iya. iya satu Satu line gitu meja kan panjang satu strip ya. gitu kan. Iya, iya, tahu, Iya tahu. iya iya. Jadi terus gue duduk ngeliatin. Gue sampai bilang ke istri gue, gila keren banget ya barista-barista itu kalau lagi kerja gitu. Gue bilang, keren loh. Makasih keren. lo Bang. Bukan lu yang waktu itu. Iya betul. Ini sih bukan lu sih. Namanya gak keren ya. Gue Maksudnya mewakili iya, barista iya. itu mungkin. Bener. Keren. Oke, nah setelah lo dikasih kesempatan, Iya. berarti apakah misalnya kan lo satu coffee shop itu punya resepnya sendiri. Yes betul. Ya kan? Betul. Punya takarannya sendiri. Benar. Beansnya mungkin sama lagi kan. Sama, Ada betul. ada mixnya sendiri, ada blendnya sendiri. Benar. Apakah satu tangan barista dengan barista lain itu beda gitu? Pasti beda Bang. Oke. Cuman saat itu karena equipment yang saat itu digunakan itu hampir mungkin bisa dikategorikan fully otomatis ya. Oh. Jadi karena fully automatic, jadi yang bekerja sebenarnya sistem mesinnya tuh Bang. Oke. Nah kita nih cuman jadi operator mesinnya aja. Tapi Oke. ada beberapa yang memang di-create lewat kita gitu. Misalkan steaming milknya gitu. Supaya kita bisa bikin buihnya nggak terlalu tebal, nggak Nah, itu terlalu boleh? tipis. Itu boleh, itu Oh. boleh. Tapi kayak biasanya kan kalau Bang Radit mungkin lihat ke coffee shop tuh gilingnya berbeda dengan mesinnya gitu. Karena ini jadi satu nih Bang. Jadi Oke. mereka tinggal pencet, kopi udah jadi. Nah steamnya dipisah gitu. Oh, tapi tetap aja ada perbedaan di tangan ya? Ada ya? pasti Bang. Nah, kenapa gue kalau bikin kopi di rumah, terus habis itu bikin di kantor, tuh kok nggak konsisten ya? Padahal tangannya tangan gue juga gitu. Karena kalau bikin kopi sebenarnya kalau kita ya Bang biasanya yang diperhatiin bukan cuman cara bikinnya sih, tapi kayak variabel lain nih.
Oke. Suhu harus stabil udah pasti. Oke. Kemudian setelah itu ya tekanan ya. Kan kalau kita bikin kopi di rumah, misalkan Bang Radit lebih suka minum espresso base gitu. Berarti kan harus ada proses tamping namanya itu. Apa tuh temping? Tamping tuh kita nekan bubuk kopinya supaya padat gitu. Oke. Nah itu juga harus presisi tuh, berapa kilo lah tekanannya. Karena kalau berbeda-beda, Bang Radit lagi emosi misalkan gitu ya, pulang dari mana, neken kopinya kekencengan, kopinya juga pasti beda rasanya dengan Bang Radit lagi seneng gitu misalkan. Itu dia tuh. Nah itu kan mungkin karena itu. Karena kesel mulu kali pas bikin ya. Jadi Kayaknya ada ya. variabel-variabel yang sebenarnya juga kita harus lumayan dibantu lah Oke. supaya lebih konsisten. Meskipun berarti bisa dibantu juga kalau pakai all in one system gitu kan Pasti. lebih oke ya. Bener. Kalau gitu lo ajarin gue kali ya, kita pakai Breville ya. Wis. Kayak gimana bikinnya ya? Boleh ya gue masukin ya? Ini boleh. Oh oke, ini dia nih. Ini Breville mesin all in one system ya Betul, namanya ya. betul. All in one system. Nah, lu brand ambasadornya Breville. Betul. Dari kapan tuh? 2024. Wih, udah 2 tahun lah ya. 2 tahun kurang lebih. Udah 2 tahun. Apa yang bisa lo ceritakan dulu nih sebelum kita nyobain dari mesin yang ini? Jadi ini mesin yang sebenarnya sangat mudah digunakan untuk mungkin orang-orang yang baru mau belajar atau bikin kopi di rumah sih Bang. Oke. Karena kan tadi ya ada all in one system itu ya. Jadi biasanya kalau kita bikin kopi itu kan ada beberapa variabel teknis yang agak sulit kalau kita pelajarin dan itu bertahap tuh. Iya. Nah di mesin ini itu semua udah di provide secara sistematis. Oke. Kayak contoh tadi yang kita bilang masalah tamping Bang. Nah di sini tuh udah ada tamping. Jadi tempernya tuh udah otomatis kita bisa atur nanti sesuai dengan bubuk yang kita gunakan. Ini temp tuh yang ini nih Yes. ada ini. Jadi bukan otomatis maksudnya dia tamping sendiri ya. Cuman secara pressure dan juga secara level dia udah pasti akan lebih solid dibanding kita manual tamping di luar gitu. Oke. Jadi dia karena udah ada sistem ini, jadi kita tinggal press ininya aja, tampingnya keluar nih temperan ya Bang nih. Oke, which is yang penyek-penyekin itu kan. Benar. Dia penyekin buat kita lah. Kurang lebih seperti itu. Oke, ini temping. Betul. Kenapa ada indikatornya? Nah, jadi biasanya kan ini ada gambar senyum nih. Nah, ini tuh indikator untuk kita bisa tahu kalau tapping kita tuh udah optimal, udah ideal kita. Jadi nanti kalau misalkan mesin ini udah nyala nih ya, jadi kita tuh bisa tahu nih, misalkan Bang Radit ini porsi kopinya itu sesuai dengan takaran yang ideal atau tidak. Oke. Jadi kalau misalkan dia nanti sudah sampai di level ini, berarti takaran kopinya sudah cukup ideal. Oke. Kalau misalkan kurang takaran kopinya, biasanya itu ada di level bawahnya ini nih. Jadi I Bang see. Radit butuh tambah kopi lagi. Oh, which is ini bijinya di sini, Betul. nanti dia masukin sini buat ditemp. Betul. Oh, wow. Sama biasanya kan kita buat saya pribadi sebenarnya kalau bikin kopi itu yang paling penting kita pakai freshly ground coffee ya. Dan ini mesinnya sebenarnya udah include dengan grinder Bang. Jadi Bang Radit nggak perlu Jadi Bang Radit nggak perlu harus beli external grinder lagi karena dia udah includes di sini. Oke. Kalau teman gue tuh suka ngegrind sendiri tuh, itu kan repot ya. Benar, tapi Ya itu kan krok, jadi gitu. ritual Bang. Oh, ada yang suka juga karena ritualnya. Kalau 1, kalau 10, Ya benar juga sih. lumayan kan? Iya. Jadi ini memudahkan untuk kita bisa lebih konsisten lah Bang. Tadi kan Bang Radit sebenarnya pertanyaannya adalah gimana cara bikin kopi di rumah lebih konsisten. Iya. Nah berarti harus dibantu dengan sistem karena Bang Radit juga sibuk. Jadi harus dibantu dengan sistem yang memudahkan Bang Radit supaya bisa dapat produk yang konsisten. Oke. Gitu. Terus Lalu yang apa lagi yang bisa diceritain? Terus mesin ini tuh sebenarnya secara temperatur sudah cukup ideal untuk kita nyeduh espresso lah ceritanya seperti itu. Jadi ada temperature yang biasanya range-nya tuh dari 90 sampai 96. Nah ini mesin stabil di 93. Apa nih maksudnya? Derajat Celcius? Iya derajat Celcius betul. Jadi dia memang udah cukup optimal lah dan ideal untuk kita gunakan sebagai salah satu mesin penghasil espresso yang mantep nih Bang. Oke, itu secara suhu. Betul, secara suhu jadi stabil gitu ya. Tekanan juga stabil. Oke. Itu sih. Lalu ini apa sih pressure-nya? Buat apa nih maksudnya? Tekanan mesinnya. Jadi espresso itu sebenarnya kan kalau kita bicara definisi espresso dia tuh ada standar idealnya Bang. 8,5 sampai 9,5 bar. Nah, biasanya kalau misalkan mesinnya itu terlalu sering digunakan kadang-kadang pressure suka turun. Nah, mesin ini karena emang ini speknya untuk rumahan, nah dia sangat stabil digunakan kalau kita memang menggunakan ini dengan ideal juga ya. Ya bukan berarti ini bisa dipakai untuk dagang gitu ya. Tidak direkomendasikan. Jadi ini juga bisa membuat kopi Bang Radit jadi lebih konsisten karena pressure-nya stabil. Oke, artinya kalau sebuah kopi pressure-nya terlalu rendah, biasanya ngaruhnya kemana? Kita bilangnya under extraction Bang. Jadi kayak ekstraksinya itu tidak ideal, jadi kopinya mungkin jadi sour lah, jadi lack of sweetness mungkin. Kalau terlalu tinggi over extraction namanya, biasanya dia terlalu
pressure terlalu tinggi gitu ya. Jadi semua flavor sampai pahit-pahitnya tuh ekstrak ke dalam. Oh wow. Gitu. Oh, itu yang bikin konsisten nggak konsisten tuh yang kayak gini-gini ya. Itu Bang. Oke, ini ada 1 cangkir, 2 cangkir nih maksudnya apa nih? Ini volume air aja sih. Jadi kalau Bang Radit misalkan, jadi biasanya Breville itu dia datang dengan 2 jenis basket. Basketnya nih kita bisa copot ya sebenarnya. Dia ada yang single, ada yang double biasanya. Oke. Nah, kalau memang Bang Radit menyeduh, saya pengen kopinya lebih intens. Pencet yang 1 misalkan, dia berarti ketakaran airnya untuk 1 cup. Oke. Misal Bang Radit mau lebih agak light sedikit deh, air lebih banyak, pencet yang kedua, dia airnya lebih banyak nanti keluar. Oke. Kalau yang ini? Itu power Bang. Ini gue harus jawab gimana nih? Lewatin aja. Emang nggak jelas. Oke. Ini yang di belakang nih apa nih? Kok Mana ada tuh, Bang? air, ada gas? Iya betul, ada gas. Apa tuh gas Jadi tuh? itu uap Bang. Jadi uap itu sebenarnya kita gunakan biasanya untuk froth milk. Jadi kalau memang Bang Radit suka minum kopi susu juga atau cappuccino atau latte, nah ini bisa digunakan untuk steam susu. Oke. Let's go, let's do it. Let's do it ya. Ya. Oke. Gimana nih? Masukin kopinya dulu. Tinggal pencet aja sih Bang. Harusnya dia punya. Kaget gue. Oh, apa nih kok bunyi gitu? Nah berubah nanti dia. Enggak lah. Transformer nih. Itu lagi nyedot air Bang. Jadi mesin ini tuh Bang Radit gak perlu nunggu lama supaya dia airnya bisa panas optimal. Jadi kurang lebih ya mungkin under 5 menit dia udah bisa dipakai. Nah air tuh ditaruh sini ya? Di belakang nih Bang, ada water tank nih. Ada water tanknya situ ya? Nggak usah dicopot lah ya. Nggak usah, dah. Airnya di sini, begitu kita nyalain dia masuk ke sistemnya. Masuk ke sistemnya. Oke, lalu? Gitu, lalu kita masukin kopinya. Ini kopinya lumayan agak fruity nih Bang. Nah istri gue doyan nih yang gini-gini nih. Dari sini kecium banget baunya. Iya fruitynya sih. Gila baru. Gila ya aromanya ya. Sampai sini ya. Wow. Wangi Apa ya? nih? Apa yang lo bisa ceritain soal bijinya? Beans-nya? Ini biji lagi beans lah ya. Beans. Kasu ambigu Bang kalau kita ngomong biji gitu ya. Ini beans yang kemarin sempat saya bawa di World Barista Championship. Ini dari Jawa Barat sebenarnya. Tapi ini di blend dengan Colombia karena kemarin tuh karena udah lama ya. Jadi 2025 dia ada penurunan kualitas sedikit, flavornya udah mulai hilang. Jadi saya blend pakai Colombia. Oke. Kurang lebih gitu. Oke, lalu Sip. masuk tuh. Masuk nih, udah cerita nih kalau saya pribadi biasanya saya kok suka tes dulu nih Bang. Nyalain dulu keluar nggak airnya. Ini kan kita udah pecat nih. Dia belum keluar air nih Bang. Ini namanya pre-infuse. Jadi pre-infuse ini sebenarnya tujuannya adalah untuk bisa air itu meratakan ke dalam bubuk kopi dulu nih. Supaya nggak kaget. Jadi kalau kita hajar 9 bar, kan dia lumayan kaget tuh ceritanya. Jadi bisa jadi nanti ekstraksinya kurang optimal juga. Jadi biasanya kopi-kopi yang lumayan bisa menarik flavornya itu kalau kita bermain dengan pre-infuse. Gitu. Pre-infuse tuh artinya diingin duluan lah gitu ya? Iya, dicobain duluan gitu? Dibasahin dulu. Dibasahin dulu, ya, kurang lebih gitu. Ini kan pre-infuse, kurang lebih sedikit airnya. Baru nanti dia, pressure-nya akan bertambah seiring berjalannya mesin ini. Nah, pompanya Bang. Kayak mobil dipanasin dulu. Iya. Macam gitulah ya, semacam itu ya. Ini gampang banget sih Bang Radit sebenarnya. Ini boleh diri nggak? Boleh. Oke, ini agak kesini ya tadi. Lo mau merayap ke? Jangan dong. Berdiri aja ya. Gimana sih Bang Radit? Gini ya? Gak apa-apa. Itu dia nangkap juga kok. Oh nangkap juga, oke Bang. Nah, ini tempat portafilternya Bang. Iya. Bang Radit tinggal masukin aja. Kayak gini misalkan. Ini kita tinggal pencet aja nih. Dia akan otomatis ngegiling. Dia akan mati sendiri. Menyesuaikan ukuran basket tadi. Jadi ukuran basketnya itu kan misalnya ada yang 12 gram, ada yang 14 gram. Dia akan menyesuaikan porsi di dalam basket. Kalau kelebihan Bang, nanti ada tanda di sini. Oke. Gua kalau beli Breville ini dapat basketnya macam-macam kah atau satu jenis? Dapat satu lagi yang lebih kecil. Oh, dapat 2 berarti. Dapat 2. Oke. Berarti kurang, tambahin lagi. Jadi gini Bang, mesin ini kalau pakai beans baru dia harus ada kalibrasi porsi dulu. Oke. Supaya dia bisa ada di level senyum ini. Oke. Duh baunya enak banget lagi. Lihat gak? Gila enak banget senyum baunya. kan Bang? Iya. Oh iya bisa gitu ya. Gampang ya bikin kamu seneng ya. Jadi dia harus ada gitu doang. Nggak senyum dia. Gitu doang ya. Kalau udah sebenarnya ya udah tinggal masukin aja sih Bang. Ini kita enak baunya. Enak banget baunya, nggak bohong gue. Coba ya. Oh double kiri kanan. Bisa kiri kanan, bisa dua-duanya. Kan kita mau berdua kan? Oh tapi kalau satu doang bisa juga? Boleh juga. Itu boleh gimana juga. settingan satu doang? Enggak sih, sama aja. Sebenarnya tinggal
Di tengah. Betul, di tengah. Oh, ngerti gua. Tinggal di tengah aja. Oh, makanya dia bikin kiri kanan, siapa tahu mau bikin 2 porsi. Betul. Menarik. Nah, ini tuh kalau misalnya gua mau bikin dia lebih kental, lebih apa sesuai selera gua, jumlah air yang keluar itu settingnya dari mana? Nah, ini kebetulan memang dia volumetriknya sudah disesuaikan. Oke. Jadi sebenarnya kita bisa bermain dengan 2 tombol aja. Oh. Jadi kalau mau lebih kental, tombolnya ini. Kalau Bang Radit mau agak sedikit lebih light gitu ya, pakai tombol yang ini. Oke, karena kalau ini artinya dia double. Betul, jadi akan Airnya lebih atau? banyak. Betul, airnya akan lebih banyak keluar seperti itu. I see. Wah, ini mah praktis banget. Praktis ya? Gile. Udah jadi nih? Udah. Oh, wow. Udah, ini espresso Bang. Oke. Ini maaf Oh ya iya, tadi langsung espresso. agak sedikit Oke, aman. tumpah. Gila, langsung dapat espressonya loh. Astaga. Ini boleh minum, Bang? Boleh dong. Oh, wow. Wow. Mantep, bro. Dia ada coklatnya, ada fruitynya juga. Dia ada Intens kopinya. banget ya? Ada kopinya. Ada kopinya ya. Enak, boy. Jadi nanti setiap Bang Radit Wow. strong banget ya. Strong sih. Bisa kita pakai ini nanti kalau misalkan mau agak sedikit lebih light lagi. Oke. Kalau gua mau bikin kayak americano gitu, berarti dia tambahin air lagi. Betul, tambahin air panas. Airnya itu manual sendiri atau bisa dari sini juga? Sebenarnya bisa juga dari sini Bang. Cuman memang sebenarnya di semua mesin juga jarang banget disarankan untuk menggunakan air dari mesin karena iya, karena nanti bisa mengganggu proses seduhan kita gitu. Tapi sebenarnya bisa-bisa aja kalau cuma satu mah. Oh, gua paham. Jadi dari sini kita dapat espresso, nanti selera lu aja. Espressonya mau diapain? Betul. Lu bisa tambahin susu, tambahin air, tambahin macam-macam. Betul. Oke. Tambahin susu bisa dari sini juga. Kalau Bang Radit mau tambahin air panas kan ini ada tombol air sama ada tombol uap ya. Diputar aja nanti akan keluar air panas juga dari sini bisa. Ini kan ada water inletnya nih. Oh, meskipun kayak tadi lo bilang, mendingan tambahin sendiri Better, ya. tapi ya, Better ya. betul. Karena kan dari mesin kan. Benar. Ini kan untuk buat espressonya. Benar. Tapi espresso gini aja udah mantep sih menurut gue. Karena gue jarang banget langsung espresso gini. Nggak, temen gue kan ada yang kayak glok kayak Teguh kan. Espresso. Espresso gluk kadang 3, kadang 2. Ini benar gak sih Bang? Bener. Oh iya? Begitu ketemu temen gue gini. Bukannya lazim ya orang minum 2 teguk espresso? Lazim sih Bang. Iya kan? Iya lazim sih. Kalau kaget? Nggak kaget aja maksudnya soalnya tadi kayak sampai glek-glek gitu berarti seenak itu kopinya berarti kan? Oh iya sih. Kalau gue hati-hati banget kalau minum espresso kan takutnya langsung banyak kafeinnya gitu. Benar. Jadi sebenarnya espresso itu enaknya saat temperaturnya berubah sih Bang. Karena kalau kita minumnya pas panas, biasanya sensori kita itu belum terlalu sensitif untuk mendeteksi flavor. Oke. Tapi ada beberapa peminum espresso yang memang mereka butuh kafein banget. Ada mereka yang memang enjoy espresso. Konteksnya adalah flavornya gitu, kompleksitasnya. Oke. Jadi biasanya tunggu sampai temperaturnya turun dulu. Nanti ada perubahan tuh. Perubahan rasa tuh bisa jadi di fruitynya akan jauh lebih pronounce, buah-buahannya gitu, sweetness lebih pronounce. Nah itu tadi all in one system ya. Betul. Jadi artinya itu ada grinding, tamping, steaming, brewing dalam satu mesin. Satu mesin, mesin espresso ini. Betul. Berarti ini ideal buat gue dong. Gue kan nggak ngerti apa-apa nih. Setuju. Pemula Setuju banget. gitu boleh dong. Boleh banget. Memang ini dianjurkan untuk teman-teman yang memang baru mulai setup bar di rumahnya sendiri. Oke. Jadi sebelum masuk ke advance ya pakai mesin ini dulu aja. Karena sebenarnya mesin ini juga udah bisa menghasilkan karakteristik sama kayak cafe juga. Berarti gue tinggal beli beans yang gue suka aja kan? Betul. Beans gue suka taruh situ kan? Taruh situ betul. Oh gokil bro, mantap nih. Oke, itu tadi all in one system. Tinggal pencet Bang Radit mau bikin, nggak mau coba? Aduh, nanti deh, gue mau ngerjain dulu. Terus ada PID, temperatur kontrol. PID temperatur kontrol. Nah itu suhu levelnya akurat gitu ya, biar tetap akurat gitu betul, kan. jadi dia stabil di 93. Oke, jadi kalau settingannya sama kayak lo, karena beans sama gue tinggal mencet, udah pasti konsisten dong? Pasti konsisten. Oke. Jadi dia, tapi kalau Bang Radit menggunakan beans baru, biasanya dia ada kalibrasi yang tadi tuh. Kayak tadi lo bilang. Betul, menyesuaikan dulu dia porsi yang cukup. Karena kan setiap beans tuh kan kepadatannya beda-beda Bang. Jadi dia menyesuaikan dulu nanti berapa banyak kopi yang kira-kira bisa cocok dengan basket itu. Jadi pasti di fresh grindnya nanti ada perubahan-perubahan tuh. Tadi kayak misalnya kita harus buang sedikit lah, harus tambah sedikit. Nanti di keduanya itu udah bisa konsisten tuh, stabil. Ini kalau kita giling lagi udah pasti langsung di level senyum ini Bang. Oke.
Beans ini biasanya kalau misalnya katakan gue mau beli ya, kan gue udah punya mesinnya lah di rumah gitu. Gue mau beli beansnya, itu sebaiknya gue belinya ke coffee shop atau distributor beans atau gimana tuh biasanya? Kalau saya menyarankan sebenarnya belinya memang yang fresh bang. Jadi fresh itu dalam arti Bang Radit lebih baik melihatnya dari roasting date-nya. Jadi kan ada yang nulis ada yang nuliskan expired date ya. Sebenarnya kopi itu nggak basi sih bang, tapi dia semakin disimpan aroma flavornya itu semakin hilang karena teroksidasi kan, walaupun di dalam bag. Nah biasanya kalau saya pribadi saya lebih suka beli beans tuh ngelihatnya roast date. Jadi kita bisa tahu kira-kira kopi ini tuh se-fresh apa dan seberapa lama kita simpan kopi ini gitu supaya optimal rasanya. Oke, sama tadi ada automatic precision measurement. Betul. Ini yang tadi yang si automatic pressure measurement itu. Ya ini dose level ini. Yang dose level ini. Jadi dia otomatis. Sama yang ini tadi apa sih ini? Kok ada manual dose segala tuh apa sih? Jadi kalau auto kan berarti kan kita otomatisin. Berarti kalau manual tuh ya kita tinggal pencet aja. Untuk tamping? Enggak, kita ngedosnya manual. Dos untuk? Jadi ngegilingnya porsinya itu sesuai kita tuh manual. Jadi nanti dia akan terus jalan tuh. Nggak berhenti sendiri gitu. Oke. Baru kita tamping. Betul. Nah tapi ini ada penyesuaian nih. Misalkan kita mau setengah, kan ada putarannya ya. Mau full, kan ada basket tuh tadi bang ya. Iya. Ada yang kecil, ada yang besar. Jadi dia bisa disesuaikan sesuai dengan ukuran basket tadi. Oke, gue gak berani sih. Auto aja bang. Auto aja bro. Karena udah canggih-canggih kan ngapain? Gue gak mau mikir. Iya, justru ini. Gue mau bikin aja. Oke, nah ini kalau udah begini, ini bisa pemakaian lagi atau ini di take off atau gimana? Biasanya paknya kita buang terus kita baru bikin fresh. Oke, berarti ini sekali pemakaian ya? Sekali pemakaian. I see. Kalau satu box beans gini tahan berapa lama? Kalau tahan tuh biasanya 2 bulan masih oke sih. 2 bulan 3 bulan tuh biasanya masih oke dari roasting date ya. Jadi misalkan roasting date-nya hari ini berarti 2 bulan sampai 3 bulan ke depan dia masih cukup fresh dan ideal. Kalau saya biasanya ngelihatnya dari visualnya bang. Kalau dia masih ada oil yang disebut dengan krema berarti dia masih cukup fresh dan cukup oke. Menurut gue ini cocok banget sih buat orang-orang yang suka kopi. Biasanya dia bikin kopi di rumah, mungkin digiling apa segala macam, mau agak sedikit naik level nih. Betul. Dia bisa coba pakai ini ya. Terus nggak ribet juga. Dan nggak ribet juga. Oh wow. Terus dia satunya lain juga pun cepat langsung bisa dipakai. Benar. Nggak perlu nunggu panas dulu. Nah, ini bisa beli di mana? Buat kalau yang nonton pengen beli itu di mana-mana ada ya di store-nya online, ada di beberapa. Di online sih, di online ada. Mereka juga ada beberapa store juga. Jadi bisa experience juga. Kadang-kadang mereka juga bikin barista. Apa? Enak. Oh kaget. Breville juga selalu bikin komunitas kan, jadi ada komunitas juga, ada beberapa homebrewers yang join di komunitas, terus juga ada barista demo di beberapa tempat, jadi bisa sambil lewat ke beberapa tempat, Bang Radit bisa ikutan demo juga. Oke. Lo udah jadi menang juara World Espresso kemarin, terus lo sehari-hari bergulat dengan kopi. Ini nggak sih kayak ada rasa jenuhnya nggak sih sama kopi? Ada sih bang. Ada. Pernah nggak lo kayak gue kayaknya nggak mau minum kopi dulu deh. Kayak jujur sebenarnya hari ini sih. Maksudnya gimana? Nggak karena 2 hari 3 hari kemarin tuh lagi sering testing bang. Jadi lagi lumayan agak kena nih asam lambung nih. Kebayang lagi? Iya kebayang kan? Gue kebayang lagi. Jadi kayaknya oh gitu. Iya ada asam lambung juga. Jadi lagi hari ini tuh sebenarnya lagi terlalu banyak tasting tadi pagi juga sebelum kesini. Terus kayak aduh nih gimana ya gitu. Jadi itu sebenarnya nggak apa-apa juga sih bang. Asalkan kita bisa minum air putih yang cukup. Kadang-kadang kalau kita minum kopi biasanya kita lupa minum air putih kan? Iya benar. Tapi berarti ada masa-masa di mana lu pengen take a break dari kopi juga ya? Pengen sih. Berarti ya. Pengen. Kalau ini lo hobi lo selain kopi apa sebenarnya? Lo sukanya ngapain? Sekarang ini lagi suka motoran. Oke. Jadi menikmati jalanan atau menikmati tujuan atau destinasi tapi ya pakai motor gitu. Oh, ya kayak teman-teman gue tuh. Mikir doang kan sambil gini kan? Iya. Mikir dengan kepala lo sendiri gitu kan? Iya betul. Jalan-jalan ngeliatin lampu-lampu tuh seru sih kadang-kadang. Atau kanan kiri pohon tuh kadang-kadang suka. Kalau lagi jenuh banget kadang-kadang ke kebun kopi sih bang. Jadi sebenarnya bukan ke kebun kopi, bukan sourcing ya, tapi menikmati suasana di sana, ngobrol sama orang-orang di sana. Paling jauh motoran kemana? Paling jauh Bali sih masih. Buset, masih lo naik motor dari Jakarta ke Bali bro. Gila. Deket itu bang. Deket ya itu ya? Menurut orang-orang sih. Di Google Maps sih segini sih. Ya kan? Di Google Maps cuma segini. Oh wow, pernah nggak lo lagi motoran? Lo berhenti di sebuah coffee shop atau di mana kayak rumah makan atau di mana di tengah jalan terus kayak gila nih hidden gem nih kopi pernah, nih. Oh iya pernah. Pernah.
Banyak sih di beberapa tempat kan kalau motoran kita misalkan ke Jawa Tengah gitu ya. Kan pasti lewatin daerah-daerah Pantura lah gitu ya, atau misalkan lewatin daerah-daerah kecil gitu ya. Justru sekarang coffee shop bagus itu lumayan banyak bertumbuh di kota-kota ketiga, kota-kota kedua gitu. Dan mereka tuh secara produk udah cukup oke. Oke dalam arti maksudnya mungkin harganya nggak bisa sama kayak harga di kota besar ya bang. Tapi service, kualitas, standar servings, desain itu udah bagus-bagus sekarang. Kota ketiga, kota kedua gitu. Karena Indonesia tuh doyan banget ngopi kali ya. Ya nggak sih? Benar. Termasuk doyan ngopi ya negara Sebenarnya kita ya? ya betul peminumnya lumayan banyak sih. Oh. Soalnya gue kalau keluar kota ya, itu satu strip tuh ini coffee shop. Jadi bisa satu banyak strip ya? tuh banyak banget coffee shop bener berderet gitu. Sekarang tuh lagi lumayan booming lagi sih. Iya. Dulu pernah kejadian kan 2018 kalau Bang Radit pernah tahu daerah Cipete area tuh. Oh bener. Ya kan? Itu dari ujung sampai ujung kan itu coffee shop semua tuh. Bener. Sekarang pindah ke Blok M. Oh iya, Ya kan? Blok M. Kulturnya pindah ke Blok M. Iya, Tapi di iya, kota-kota lain juga ada bang. Di Semarang ada. Terus di Solo juga ada. Maksudnya yang seperti itu ya. Yang satu jalan tuh isinya coffee shop semua ada. Bener. Gue suka tuh yang di depan Gramedia Jalma tuh ada satu strip gitu juga tuh orang-orang duduk-duduk di ini. Di pinggir ya? Di pinggir trotoar jalan-jalan gitu. ya? Terus minum kopi pegang gelas gitu ya. Ya anjir itu keren sih. Itu di Melbourne kayak gitu semua bang. Gue sih di Blok M ya. Oh maksudnya oke. Blok M kan M-nya Melbourne bang. Oh bener. Enggak. Nah, di Latrobe ya, Jalan Latrobe itu Iya biasanya. betul Iya. di banyak sih sebenarnya di Burke Street juga ada. Oh, Burke Street. Ya itu banyak kan, banyak ada Seven Seats, ada Bener. ada banyak sih. Ini lo pendapat lo soal Mont Blanc gimana? Nggak kenapa-napa sih bang. Maksudnya itu oke aja. Itu enak kah atau Saya pribadi sebenarnya nggak terlalu minum susu atau something yang creamy. Oh. Jadi lebih enjoy black sih. Tapi oke, memang pernah coba juga gitu. Cuman waktu itu belum pernah coba asli dari sana. Jadi nggak punya reference sebenarnya yang baik. yang aslinya gimana? Gue kan nggak suka yang campuran susu. Iya, sama, yang sama, gitu-gitu sama, kan. sama. Tapi begitu gue minum Mont Blanc yang di situ gila sih. Oh yang tadi itu, Iya kan ada citrusnya ya? Betul, ada atasnya kayak jeruk-jeruk gitu kan? orange peel di Orange peel ya? Iya, di grated gitu ya. Dikasih susu terus kopi, aduh enak sih. Nah di Indonesia cuma satu yang rasanya mirip banget di situ. Oh iya. Iya. Oh di mana tuh? Gue nunggu ditanya aja. Oh gitu. Perasaan tadi Bang Radit bilang baru sekali ke coffee shop deh. Enggak, itu ada. Oke. Ntar gue kasih tahu tempatnya lagi. Nanti aja lah. Nanti ya. Karena gue lagi menikmati banget minum kopi di situ. Oke. Kalau lo pribadi apa kopi yang paling blend seperti apa yang lo suka? Kalau menu pasti black. Maksudnya kalau ditanya kayak jenis kopi apa pasti black. Oke. Arabica karena Arabica tadi ya maksudnya kan secara kandungan kafein dia tidak terlalu tinggi seperti Robusta ya. Jadi saya bisa satu hari 4-5 tuh aman gitu lah. Oke. Terus habis itu black coffee sih. Sama kalau daerah ya Indonesia bagus-bagus banget sih Bang secara negara penghasil ya. Jadi kalau bicara soal origin di Indonesia tuh Jawa Barat lagi bagus. Sebenarnya kopi itu kan preference ya Bang Radit. Saya pribadi kalau setiap setahun sekali itu kan suka sourcing. Biasanya sampling dari petani-petani. Fun fact sih Bang, bukan fun fact sih sebenarnya. Faktanya Indonesia tuh sebenarnya predominantly adalah smallholders. Petani-petani itu kecil-kecil 2 hektar, 3 hektar. Dulu mungkin kita taunya ya kopi Indonesia tuh kayak Sumatera, Mandailing. Iya. Aceh, Gayo. Nah sekarang tuh kayak Sumatera udah lebih spesifik lagi nih. Misalkan Karo, Estate, apa bla 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 gitu. Jadi kayak yang diangkat tuh adalah micro lotnya ini. Yang tadi 2 hektar, satu petani gitu ya. Mereka udah lumayan cukup confidence jualan kopi mereka. Gak perlu harus di blend lagi dengan Sumatera yang lain gitu. Nah saya lagi menikmati beberapa jenis micro lot itu sih dari daerah-daerah. Dan lo kecil. bisa membedakan, pelat lo bisa membedakan. Justru datang ke kita udah beda Bang. Biasanya misalkan cobain Jawa Barat apa Ciwidey gitu ya. Tiba-tiba besok datang Puntang. Nah ini aja spektrumnya beda nih. Oh berasa tuh langsung? Berasa gitu. Lumayan Wow. agak beda sih. Walaupun sebenarnya daerah yang sama, tapi kan pasti ada variabel lain yang berbeda ya. Cuaca misalkan atau ketinggian, kemudian varietas dan lain-lain proses. Oke. Ini gue kan suka lihat yang chart kopi itu kan. Berapa air namanya ini, ada susunya duluan namanya ini. Oke. Tapi gue selalu lupa mulu nih. Oh gitu? Iya, lupa mulu gue. Nah, tadi kan kita bikin espresso. Betul. Bedanya Americano dengan long black apa?
Bedanya sebenarnya beda nama aja sih sebenarnya. Sama-sama At the end air. sama-sama kopi hitam ya. Oh. Kan beberapa orang ada yang bilang air dulu baru kopi, kopi dulu baru air. Saya sih pernah coba dua perbedaan itu. Outputnya more or less mirip-mirip sih bang. Maksudnya nggak yang signifikan jauh beda gitu. Oh. Maksudnya outputnya ya. Makanya kemarin gue pas baca-baca itu terus gue suka kebalik-balik kan. Katanya air dulu baru kopi, Bener. kopi baru. Emang apa bedanya sih? Iya, ya mungkin beda istilah ya. Americano duluan kan, long black itu kan istilah dari teman-teman barista atau coffee shop di Australia sana kan. Mereka Oke. bilangnya long black gitu. Jadi ya karena beda kultur juga, tapi sebenarnya secara penyajian ya sama-sama kopi hitam, kurang lebih harusnya sih sama ya. Oke. Kalau pendapat lo soal decaf, kopi-kopi biji-biji decaf? Oke sih, karena Nggak masalah juga? Nggak masalah, justru malah bisa ngebantu orang yang memang suka ngopi malam-malam, pengen banget craving kopi malam-malam, tapi nggak mau bisa begadang gitu misalkan. Oh, ada penurunan rasa nggak kalau dengan biji decaf sebenarnya? Dengan sebenarnya ada bang, karena kan dia ada proses lagi gitu ya. Tapi dengan teknologi sekarang, industri kopi itu sekarang teknologinya udah segitu advance sih Bang Radit. Oke. Jadi kopi aja itu bisa punya karakter yang misalkan contoh kopi yang kita coba nih. Tadinya tuh sebelum dilewatin proses inovasi ini rasanya mungkin biasa aja gitu. Tapi dengan Oke. adanya proses ini, jadi lebih pronounce gitu stroberinya misalkan. Jadi decaf sekarang itu berbeda dengan decaf beberapa tahun lalu misalkan. Tahun lalu mungkin agak flat, agak ya gitu aja, rasa kopi aja. Sekarang tuh udah bisa ada kayak strawberry, ada jeruk dan lain-lain. Jadi oke aja sih Bang dengan decaf. Saya juga peminum decaf sebenarnya. Oh, ya gue kalau udah jam-jam segini tuh Iya biasanya kan? nyarinya decaf tuh. Iya bener ya. Apalagi kalau jam 7 malam, jam 8 malam udah decaf aja deh gitu. Berarti Bang Radit suka rasa kopinya ya? Tapi gue merasa mungkin karena decaf yang gue minum kurang kali ya. Gue merasa ada beda kualitas. Oh iya. Antara Kalau decaf sama yang benar biasa. sebenarnya memang ada beda kualitas. Penurunan kualitas ada. Oke, mungkin decaf yang mahal dengan teknologi yang baru nggak jauh-jauh banget kali gitu kali ya. Dengan ada beberapa yang tadi saya bilang advance proses, sepertinya decaf tuh kayak nanti mungkin beberapa tahun ke depan akan jauh lebih unik ya. Karakteristiknya nggak flat gitu-gitu aja. Oke, kemarin rame tuh. Gue ngelihat orang-orang di mana di thread kalau nggak salah. Bikin tulisan baru tahu Raditya Dika nama anaknya Alinea. Alinea, iya, Nama anak iya. gue karena Betul, dia penulis. Betul. Karena Raditya Dika penulis, nama anaknya Alinea. Dengan pola yang sama, kira-kira anak kamu mau dikasih nama apa? Nah buat lo kalau barista punya anak yang ada kopi-kopinya keren apa nih? Waduh, aduh. Katakanlah Lucu juga Tio masih jadi barista nih, Oke. terus dia menikah dan punya anak, kira-kira keren apa nih? Yang ada hubungan sama kopi. Breville-Wati sih kalau gue. Breville-Wati. Breville-Wati itu bagus sih, itu menarik sih. Iya betul. Breville-Wati sih. Tapi Alinea bagus. bisa loh kalau soalnya gue lihat ada yang balas di thread itu kayak Naraca, kalau akuntan tuh Naraca. Oh keren dan Raca. Iya Naraca. Naraca ada Iya, tuh. iya. Kalau kopi apa ya? Ya, Arabica kan bisa ya. Arabica Dipanggil keren ya. Bika gitu. Kurang Ara ya bisa kan? Anak kedua gue Aksara namanya. Oh, nggak mau coba di yang ketiga nanti kopi-kopian gitu? Aduh profesi gue penulis sih. Gue yang ketiga udah ada juga. Soalnya gitu? kalau ada namanya Daftarisi. Waduh, Iya Daftarisi. mantap. Daftar isi kan kalau. Daftar isi. Oke, Makasih. baik. Itu ide dari Oke. Primawan tuh. Gue masih di kepala gue terus tuh. Daftarisi. Walaupun belum tahu maksudnya nanti akan perempuan atau laki gitu. Tapi tetap daftar isi gitu. Perempuan Tari, Daftarisi. Oh, dipanggil Tari, Tari. gitu. Oh. Kalau laki-laki Daf. Daf. Oh, keren sih Bang. Atau Daf DOVE Dav. Itu buat cewek Dav. Daftarisi. Oke. Kok jadi panjang Iya kita betul. ngomongin. Gak mau Breville-Wati tadi Bang. Breville-Wati boleh juga. Itu bagus sih. Oke, next buat lu apa untuk tahun ini, ada project yang bisa di-share ke kita semua nggak? Aduh, tahun ini udah pasti buka tempat sendiri Bang yang tadi sempat di-mention di awal. Oke. Terus kemudian kan kita masih punya banyak program sama Breville juga nih ke depannya. Oh, kemana aja tuh? Bukan kemana aja sih sebenarnya program-program Ngapain untuk aja ya? Iya, karena kan sebenarnya kopi itu kan community base ya Bang. Jadi gimana caranya kita bisa grab community-nya sebagus mungkin supaya mereka juga bisa tahu nih kayak ongoing apa sih yang terjadi di dalam komunitas kopi. Masih kecil sih sekarang, kita baru ada beberapa bulan lalu ya. Membernya udah lumayan ada beberapa lah. Bareng Breville nih? Bareng Breville Oke, gitu. wow. Nanti akan ada event-event yang lebih menarik lah sebenarnya, karena memang ini kan
fungsinya untuk di rumah. Jadi gimana caranya Breville ini hadir sebagai salah satu pelengkap ritual ngopi di rumah tapi proper ala cafe gitu. Iya, make sense. Gitu. Gue memahami banget sih Iya kan? konsep ini sih. Iya, menarik. Kalau orang mau masuk ke komunitasnya, dia apa beli Breville dulu kah? Nanti ada linknya atau Bisa gimana tuh? ada link di bio-nya Breville sih. Oh, I see. Bisa diklik aja ke sana nanti. Oke, siap. Thank you Aga udah mampir ke sini. Terima kasih Bang Radit. Satu terakhir deh, lu mau Apa nanya tuh? nggak? Tuh, ada Aga di sini. Aduh. Mau nanya nggak? Masih ada keinginan lagi nggak untuk Compete. menang ya? Masih sih. Jadi kemarin tuh di WBC Bang, posisi saya tuh tipis banget, posisi 9 sebenarnya. Oke. Itu saya bawa konsep gotong royong sebenarnya. Jadi memang konsep karena tahun sebelumnya kan Miki menang tuh. Iya. Nah itu pressure ya buat saya 2025 nih Indonesia nih gimana ya caranya supaya bisa perform lebih baik gitu. Oke. Lebih baik sih nggak bisa ya, udah satu kan udah mentok ya. Iya benar. Tapi minimal mempertahankan. betul gitu. Jadi gimana caranya bisa back to back. Nah itu kemarin tuh terlalu banyak overthinking ke situnya. Jadi akhirnya kita memaksakan hal-hal yang memang resikonya tinggi gitu. Makanya akhirnya peringkatnya jadi ke-9. Tapi oke lah, maksudnya saya puas juga sih. Kalau ditanya mau compete lagi mau compete tapi lagi. tahun ini kayaknya mau istirahat dulu. Tadi Bang Radit bener. Kayak nggak boleh terlalu ambisius ya. Jadi kayaknya mungkin agak sedikit istirahat sebentar, menikmati dulu fase-fase ini. Tahun ini saya kebetulan akan bantu teman. Jadi dia akan compete tahun ini. Saya coaching dulu. Oh wow. Jadi mau coba angle lain nih Bang Radit. Di coaching ya. Ya mentoring lah. Mau coaching. Kalau nanti berhasil, berarti memang ya strategi yang di set tahun ini tuh bisa kita aplikasikan lagi tahun depan mungkin. Oke. Karena dia kan kompetisi harus pakai strategi ya Bang, nggak bisa kayak daftar, compete, perform gitu. Harus dipikirin semuanya gitu. Negara mana sih yang paling Susah. jadi saingan nih gitu? Kalau negara sebenarnya Asia sekarang kuat-kuat banget Bang. To be honest Asia tuh sekarang lagi lumayan cukup. Kemarin ada kompetisi World Latte Art Championship itu mostly Asia tuh isinya finalisnya. Which apa China atau? China, Malaysia, Thailand gitu ya. Jadi mereka juga ya karena kita Asia kan source-nya banyak ya. Maksudnya Eropa kan nggak ada kopi ya. Maksudnya nggak ada nggak ada pohon kopi gitu. Kebanyakan di sana tuh ya researcher, lab gitu. Kalau kita kan punya source ya, kita bisa ke kebun langsung. Kita bisa explore dari hulu ke hilirnya gitu. Jadi Asia lagi kuat-kuat banget sekarang. Tapi Indonesia diperhitungkan juga dong. Oh, justru karena Miki kemarin menang, jadi kita tuh lumayan dianggap sebagai negara yang cukup kuat juga. Keren. Ya, jadi thanks to Miki juga sih sebenarnya dia udah bawa level Indonesia. Ya, bukan ditakuti ya, tapi disegani lah bener kayak gitu. Oke, siap. Good luck buat semuanya. Terima Thank kasih you, udah Bang Radit. mampir. Thank you semua yang udah nonton.